Fili, saya memiliki background di bidang office management, mulai dari pendidikan SMK sampai S2, dan saat ini saya bekerja sebagai Service Development and Capability Specialist. Di channel ini, kita akan belajar mengenai dengan office management tools, so let's explore them together. Thank you. Halo teman-teman, kembali lagi di seri tutorial Office Management Tools. Ini adalah episode kedua, dan kali ini kita akan membahas Google Workspace, spesifiknya terkait dengan collaboration document. Oke, di Google Workspace ini kita akan belajar terkait dengan setidaknya 5 tools. Pertama adalah Google Document, kemudian kedua Google Sheet, ketiga Google Slide, keempat Google Form, dan kelima Google Drive. Nanti kita akan bahas satu persatu dan kenapa sih kita harus bisa menggunakan Google Workspace ini. Karena sebagai informasi, nanti ketika teman-teman bekerja, entah itu di perusahaan kecil, menengah, maupun besar, kemungkinan besar mereka akan menggunakan environment Google Workspace. Jadi teman-teman mulai sekarang harus sudah membiasakan diri untuk memahami bagaimana penggunaan berbagai tools yang ada di Google Workspace ini. Oke, pertama kita akan bahas ya terkait dengan Google Document. Nah, di Google Document ini nanti kita bisa membuat berbagai file, bahkan juga automation. Kemudian, poin penting di Google Workspace ini adalah terkait dengan real-time collaboration. Jadi kita bisa mengerjakan satu file bersama dengan teman-teman kita secara bersamaan di waktu yang sama. Kemudian mungkin nanti bisa memberikan komentar, kemudian suggestion, kemudian juga bahkan bisa menerima signature dan lain seterusnya. Terus ada juga terkait dengan control access share dari dokumen yang kita buat. Oke, kita akan coba cek langsung ya. Sebenarnya di Google Workspace ini tuh ada apa aja. Nah, pertama kita bisa buka Google seperti ini ya. Kemudian di sebelah sini, kanan atas, teman-teman akan melihat sebenarnya tools di Google Workspace itu ada apa aja. Kalau kita lihat di sini, tentu sangat banyak sekali ya, teman-teman. Di sini ada Gmail untuk mengirim email, kemudian ada Google Drive untuk menyimpan dokumen-dokumen dan juga file-file kita. Ada Google Classroom, ini kalau konteksnya untuk education atau pembelajaran ya. Terus ada Google Dokumen, kemudian ada Gemini, nah ini generative AI miliknya Google. Kemudian ada Sheet, ini nanti untuk aplikasi pengolah data. Kemudian ada Google Slide, nanti untuk membuat slide presentasi. Kemudian ada Google Calendar, ini untuk pengaturan jadwal. Kemudian ada chat, jadi ini nih semacam uh, WhatsApp gitu ya. Nanti kita bisa berinteraksi dengan rekan-rekan kita. Kemudian ada Google Meet, ini untuk meeting. Kemudian ini yang cukup terbaru ya, ada Google Video. Kita bisa mengedit video, bahkan kita bisa meng-create beberapa animasi video pakai AI. Kemudian ada Google Form, ini untuk collecting feedback, kemudian untuk pembuatan mungkin form pendaftaran atau lainnya. Kemudian ada Google Site, ini kita bisa membuat website atau semacam landing page sederhana gitu ya. Kemudian ada groups, jadi kalau nanti teman-teman bayangkan aja udah kerja, terus di dalam perusahaan itu ada banyak divisi gitu ya. Nah, kita supaya lebih satset gitu, nanti kalau mengirim dokumen dan lain seterusnya, kita bisa mengelompokkan kontak-kontak itu dalam grup. Terus ini YouTube ya, kita biasa untuk pakai lihat video. Di sini ada Google Maps untuk navigasi, ada Google News. Di sini nanti bisa mencari update berita dan dari POV kita sebagai office management workers gitu, tentu baca berita juga something yang cukup penting ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan juga supaya di Google News-nya ini tuh relevan dengan hal-hal yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan teman-teman. Kemudian ada Google Ads, ini terkait dengan effort yang dilakukan oleh teman-teman marketing.
terus Google Translate untuk terjemahan bahasa dan tidak hanya dalam bentuk teks ya, tapi bisa audio, terus bahkan dokumen, bahkan link website gitu. Terus ini ada kontak, keep, cloud search, earth, save, password, vault, notebook, LLM, tax, dan juga tadi yang terakhir classroom. Dan sebenarnya masih sangat banyak lagi teman-teman. Di sini kalau keep ini tuh untuk semacam menyimpan beberapa informasi penting ya, termasuk save juga ini. Oke, ini untuk highlight besarnya dari Google Workspace. Kemudian tadi kita akan coba kulik dulu ya. Yang pertama adalah Google Document. Nah, untuk Google Document ini kita bisa klik aja ya sebenarnya di sini. Tadi di sini juga bisa dimanapun itu teman-teman. Kita bisa pilih Google Document. Nah, kemudian di sini sebenarnya untuk Google Document itu sudah ada ini ya beberapa template-nya gitu. Nah, kita kalau klik di sini ada template teman-teman. Nah, karena konteksnya sekarang saya itu pakai email kampus saya sebelumnya ya, pas S2 UPI. Nah, kemudian di sini ada beberapa template yang sudah disiapkan oleh kampus saya gitu. Ini contoh CV, kemudian jurnal, terus beberapa jurnal juga ya, makalah dan lain seterusnya. Jadi nanti kita sebenarnya juga bisa untuk mengupload template gitu. Cuman memang yang bisa mengupload itu ketika akun kita sebagai admin dari domain kampus kita atau perusahaan kita. Terus untuk template-nya di sini ada yang general juga. Mungkin nanti teman-teman lagi membuat eh, CV gitu ya, atau membuat surat. Nah, supaya bentuknya lebih oke, kita bisa menggunakan beberapa template yang ada di sini. Misal ya, ini mau buat surat, terus kita mau pakai template di sini. Nah, kita bisa menggunakan nih. Oke, terus untuk beberapa hal di sini teman-teman bisa langsung edit aja, nanti bisa disesuaikan gitu ya. Oke, ini contoh ketika kita buat Google dokumennya lewat template. Tapi kalau misal enggak mau lewat template, berarti teman-teman tadi di bagian Google dokumen itu bisa pilih blank document. Sini ya. Oke, di bagian sini nanti silahkan pertama yang harus dilakukan adalah memberi judul. Contoh ya, di sini saya tulis contoh gitu. Nah, terus kita bisa mulai mengetik. Sebenarnya sama ya kalau yang familiar dengan Microsoft Word, cara penggunanya kurang lebih sama. Cuman enaknya kalau di Google Dokumen itu di sini udah ada beberapa suggestion ya atau saran gitu. Kita itu mau buat apa? Semisal kalau template tadi tinggal nah pilih aja gitu. Nanti bisa disesuaikan di sini ya teman-teman dan bisa dilihat untuk template-nya ini tuh sudah cukup oke sekali sih. Nanti kalau mau dipakai tinggal klik aja gitu. Terus semisal membuat MOM nih atau minute of meeting ya atau notulensi rapat. Nah, kita bisa pilih meeting notes ini, terus mau buat email draft mungkin. Nah, kita juga bisa klik ini. Terus kalau mau yang lebih banyak suggestionnya, kita bisa klik more. Nah, kemudian tinggal disesuaikan aja nih. Konteksnya ini apa gitu teman-teman. Nah, bisa langsung dipilih-pilih aja ya. Ini ada project management dan lain seterusnya. Kemudian kontak list dan lain seterusnya gitu. Oke, kemudian semisal nih, eh, saya akan contohin di sini ada sebuah eh, dokumen proposal ya atau pitch proposal gitu. Nah, ini biasanya akan kita gunakan untuk ini ya, untuk presentasi ke calon investor kita gitu. Nah, kita bisa klik aja teman-teman. Nah, di sini udah ada nih bentuknya ya. Terus di sini udah ada sectionnya juga, bagian-bagiannya juga. Jadi teman-teman tinggal edit-edit aja untuk bagian tulisannya. Kalau dirasa kurang kecil tampilannya, nah kita bisa sesuaikan di sini ya. Oke, terus kita akan coba explore juga. Jadi untuk beberapa menu yang ada di Google Dokumen, nah ini ada file, nanti bisa dicek ya. Terus ada edit, ada view, ada insert.
Yang basicnya sama, kurang lebih seperti Microsoft Word. Jadi nanti teman-teman bisa coba cek-cek sendiri ya. Nah, bahkan bahkan di tools ini nanti bisa coba lebih dieksplor teman-teman. Kita ada voice typing. Jadi voice typing ini tuh kita akan contohkan langsung ya. Nah, di Google Dokumen ini juga ada namanya dokumen tab gitu. Jadi dokumen tab ini tuh seolah-olah dalam satu file. Nah, ini satu file, tapi ada sub-filenya gitu. Nah, ini pertama yang pitch proposal tadi, saya pakai template, kemudian saya akan tambah lagi ya. Nah, ini ada tab 2. Terus mau saya ganti namanya atau rename sebagai latihan. Nah, di latihan ini saya akan coba praktekkan untuk di-insert, kemudian, di tools ya tadi, di bagian voice typing. Nah, kita akan coba. Sekarang saya lagi ngomong bahasa Indonesia, coba saya klik ya. Tadi bahasanya udah saya rubah, terus ini saya coba ngomong. Oke, jadi hari ini saya sedang mengetik latihan penggunaan Google Dokumen untuk teman-teman Office Management. Kita stop dulu. Oke, jadi untuk di voice typing ini tuh tadi ya, saya tuh cuman ngomong gitu, tapi sebenarnya Google Dokumen udah bisa menangkap. Dia itu membantu mengetikkan kita gitu, teman-teman. Nah, ini ya sebagai contoh. Terus nanti kalau mau di format, mau di apa ya, mau diedit fontnya dibesarkan, dikecilkan, nah itu silakan untuk bisa dilakukan. Oke, kemudian kita akan coba balik lagi ke pitch proposal tadi. Semisal kita akan coba membagikan ya file kita ini ke teman-teman kita. Nah, nanti bisa disesuaikan. Kira-kira yang bisa mengakses siapa? Kalau UPI ini berarti konteksnya perusahaan atau kampus saya dulu. Terus kalau anyone with the link berarti semua orang bisa mengakses. Nah, nanti tinggal diklik aja, terus disesuaikan dan diklik done atau done gitu ya. Oke, terus anggaplah kita skenarionya adalah sedang mereview dokumen teman-teman kita. Terus kita mau memberikan komentar gitu ya. Nah, kita bisa highlight apa yang kita pilih, terus di sini ada tanda plus. Nah, ini add comment. Atau bisa di sebelah sini gitu, add comment. Misalnya, minta tolong di bagian ini judulnya diganti supaya lebih sesuai dengan pembahasan. Nah, misal. Terus teman kita yang mau kita mintain tolong merubah judulnya ini siapa? Nah, kita bisa panggil dia dengan cara add. Nah, nanti bisa dipanggil di sini ya. Gitu, teman-teman. Terus kita klik komen. Nah, kalau misal tadi kita memanggil teman-teman kita, maka nanti di email dia itu akan ada notif sehingga dia nanti akan bisa melakukan editing gitu di dokumen ini. Kemudian ini juga konteksnya kita kalau hanya ingin memberikan suggestion, kita bisa klik di sini juga. Terus ketika mau kita rubah ya coba di sini. Nanti tuh bentuknya akan dalam bentuk suggestion gitu. Oke, jadi kita akan, nah untuk teksnya akan seperti ini sehingga nanti si editor dari file ini itu dia akan bisa menerima suggestionnya. Nah, jadi begitu ya contohnya langsung kelihatan. Nanti kalau di dunia profesional, fitur-fitur ini tuh akan sangat digunakan teman-teman. Jadi harapannya teman-teman juga bisa mengetahui ya, minimal mengetahui, terus nanti kalau ada waktu bisa coba mempraktikkan. Oke, itu untuk Google Dokumen, saya rasa cukup. Sekarang kita akan coba next ya, yaitu ke Google Sheet. Oke, basicnya untuk Google Sheet itu juga sama, tempatnya ada di sini, kita bisa klik Google Sheet. Kemudian, nah kita juga ada yang namanya template ya. Ini ada template dari UPI, terus di sini ada yang general juga. Nah nanti kita tinggal bisa sesuaikan aja teman-teman, kira-kira kita mau pakainya yang mana gitu. Tapi kalau mau berangkat dari kosongan, nah kita bisa klik di sini. Oke, terus step pertama kita bisa melakukan ini ya, pemberian judul gitu. Nah, ini sebagai contoh. Terus sebenarnya sama di sini kita juga diberikan suggestion untuk beberapa bentuknya. Nah, ini ada yang
kosongan, terus ada yang dalam bentuk breakdown task gitu. Ini juga lebih detail lagi dan lain seterusnya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja kira-kira yang dirasanya cocok dengan kebutuhan teman-teman itu apa. Nah, di sini banyak sekali ya. Jadi Google Sheet ini tuh secara tampilan itu juga cukup oke ya, teman-teman. Nah, ini banyak sekali, silakan nanti bisa disesuaikan. Mau pilih yang mana gitu. Nah, semisal katakanlah mau pakai ini. Ya udah kita tinggal klik insert gitu. Nah, udah nih. Oke. Terus di dalam Google Sheet ini juga ada beberapa menu ya, yang pada dasarnya juga mirip-mirip dengan yang ada di Microsoft Excel. Teman-teman bisa cek nanti. Terus yang paling keren di Google Sheet atau spreadsheet ini adalah extension. Jadi di extension ini kita bisa membuat menu-menu baru ya nanti di sebelah kanan ini gitu. Cuman kita belum bahas di sesi ini, teman-teman. Nanti kita akan ada pembahasan khusus ya terkait dengan automation gitu. Jadi, oke, silakan ditunggu. Kemudian kita juga bisa menambahkan di sini ada sheet 1, kemudian nanti ada sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan seterusnya gitu sampai sebanyak-banyaknya sesuai dengan keperluan teman-teman. Kemudian untuk penggunaan rumus, nah ini ada function ya, ini yang paling penting sih. Jadi sebenarnya kalau di Google Spreadsheet ini tuh eh, kalau menurut saya lebih mudah ya daripada Microsoft Excel gitu. Karena untuk rumus-rumusnya itu udah benar-benar di-suggest gitu sih. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengolah datanya. Kemudian yang paling penting di dalam Google Spreadsheet ini adalah kita bisa men-tracker beberapa informasi yang kita input gitu. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau misal nanti kita kerja terus tiba-tiba ada yang ngetik HDAJDH dan seterusnya. Yang sebenarnya ini kurang jelas ya. Nah, kita pengen tahu siapa sih yang ngetik seperti ini. Nah, kita bisa klik sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Kemudian di sini ada show edit history. Nah, kita bisa klik dan nah, ketahuan nih ternyata yang mengetiknya kurang jelas ini adalah Filianti gitu. Dan ini namanya adalah dokumen version control. Di zaman serba digital saat ini, teman-teman, yang namanya dokumen version control itu sangat penting sekali ya. Jadi kita harus benar-benar tahu ini. Jadi silahkan fitur ini nanti juga bisa dimanfaatkan untuk sebenarnya men-tracker ya atau men-tracing setiap perubahan itu tuh dilakukan oleh siapa gitu. Tadi klik kanan terus klik edit history. Oke, sebenarnya sangat banyak sekali manfaat-manfaat yang ada di Google Spreadsheet ini yang sangat memudahkan pekerjaan kita, tapi kita akan bahas nanti di pembahasan yang terkait dengan automation ya. Terus terakhir terkait dengan share dokumen, sebenarnya sama ini ada di bagian share, terus kita tinggal sesuaikan aja ya, seperti yang tadi ada di Google Dokumen. Oke, sekarang kita akan lanjut teman-teman ke bagian Google Slide. Nah, pada dasarnya untuk tempatnya ini juga sama. Tadi ya ada di titik-titik banyak ini. Terus kita bisa klik Google Slide dan sama ya. Di sini ada yang untuk eh, template, terus ada juga yang nggak dari template gitu. Nah ini ada yang general, kemudian ada yang dari UPI gitu teman-teman, atau dari perusahaan kita nanti. Kalau misal teman-teman mau mulai dari nol, nah blank presentation aja gitu. Yang meskipun di sini dari sisi Google-nya juga sebenarnya udah memberikan banyak sekali template ya. Kalau kita lihat ya, kita scroll ke bawah. Nah, sebanyak itu untuk template yang disiapkan. Oke, sebagai contoh ini saya pilih option proposal, terus apakah mau saya masukkan semua slide-nya? Anggaplah iya ya. Kita klik insert all slide. Nah, terus nanti tampilannya seperti ini. Kemudian ini ada beberapa menu-menu juga. Jangan lupa ya tadi judulnya juga bisa disesuaikan.
Oke, kemudian kalau mau ganti gambar gimana? Sama, klik kanan. Kita bisa klik replace image, apakah dari Google atau dari mana. Nah, salah satu keunggulan Google Slide juga kita replace image atau add atau menambahkan image-nya itu bisa dari website gitu. Nah, kita tadi pilih dari website ya. Terus kita mau pilih contoh pantai gitu ya. Soalnya kan ini tadi gambarnya pantai gitu. Nah, kita bisa pakai beberapa foto yang ada di sini dan harusnya ini tuh udah penggunaannya tuh free gitu ya. Jadi kita tinggal pilih yang mana, terus ntar kita masukkan. Nah, ini sebagai contoh kalau saya mau pakai ini. Nah, tara, udah ya, udah kelihatan. Kemudian di Google Slide ini tuh ada salah satu fitur yang menarik juga ya. Semisal saya mau tambah slide dulu, terus mau tambah slide-nya sebenarnya yang kosongan aja ya. Kita coba ke bawah sini, add slide. Yang lainnya kita delete dulu ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Terus di bagian insert itu ada namanya building blocks. Kita bisa klik. Nah, di sini banyak sekali suggestion. Jadi building blocks ini tuh kita dibantu untuk menstyling beberapa keperluan desain gitu. Nah, ini udah banyak sekali ya, udah terkait dengan agenda, kemudian list, dan banyak sekali. Teman-teman bisa nanti explore sendiri. Terus katakanlah contoh ya, saya mau nambahin quotes gitu. Nah, misal contohnya ini, tinggal klik aja. Nah, tara, udah selesai, udah masuk. Jadi kita tinggal edit-edit kata-katanya aja ya. Nah, misal seperti ini. Terus mungkin fotonya mau diedit. Nah, kita bisa replace image tadi ya, misal. Mau cari foto siapa? Misal foto pantai dulu gitu. Nah, bisa banget ya. Nah, ini tinggal kita edit-edit aja. Oke, kemudian kalau nanti kita udah mau meeting sama teman-teman kita bisa slideshow-nya di sini, gitu. Atau mau dipresentasikan di meeting gitu ya maksudnya. Terus kalau mau share ini juga sama teman-teman, seperti yang di Google Document sama Google Spreadsheet tadi. Terus sebenarnya di Google Slide ini juga ada extension. Nanti kita akan coba bahas ya di bagian automation sama beberapa hal atau activity kreatif gitu sih yang bisa kita lakukan. Cuman mungkin pembahasannya akan di video tersendiri karena kan lumayan cukup panjang. Jadi tunggu aja ya di episode berikutnya. Lanjut teman-teman, sekarang kita akan coba belajar Google Form. Sama juga di Google Form kita klik di sini, terus di sini ada namanya Forms. Oke, kita klik. Dan untuk form sendiri pun di sini ada yang dari galeri atau template gitu ya. Terus ada juga yang dari pihak Google-nya gitu. Nah, silakan bisa disesuaikan teman-teman. Nanti pilih mana. Misal kalau teman-teman ternyata mau buat dari nol, ya berarti klik blank form aja. Terus kalau mau pilih dari template, semisal job application ya. Mungkin kalau nanti teman-teman jadi HR, terus mau buat job application, nah kita bisa pakai template ini. Kemudian kalau mau menambahkan pertanyaan, section atau apapun itu, nah silakan di sebelah sini teman-teman. Nanti bisa diklik-klik aja, silakan bisa dicoba-coba juga ya. Terus ini secara tampilannya kita bisa sesuaikan juga di customize theme gitu. Nah, nanti bisa disesuaikan di sini kalau mau diganti headernya atau fotonya ini tuh juga bisa ya. Kita bisa edit di sini. Terus hal yang paling penting, nah ini kita nanti akan tahu untuk responnya itu siapa aja yang isi job application ini. Kemudian ini untuk setting lanjutannya gitu. Dan yang terpenting adalah kita mempublishnya. Nah, di sini untuk responder kita harus sesuaikan apakah ini semua email baik dari perusahaan kita maupun bukan itu bisa isi. Nah, berarti ini kita kliknya yang anyone with the link, tapi kalau enggak berarti mungkin kita sesuaikan. Misal orang-orang yang di perusahaan kita doang, berarti kita gantinya dengan UPI. Nanti kalau udah kita klik done dan klik publish. Nah, ketika sudah ada link seperti ini, artinya formnya ini tuh udah ready untuk disebar gitu ya. Dan
orang-orang yang menerima link ini berarti nanti bisa mengisi Google Form ini. Oke, seperti itu teman-teman. Dan sebenarnya ada info menarik juga nanti antara eh, Google Form, Google Slide, dan juga Google Spreadsheet itu bisa kita kombinasikan menjadi automation gitu. So, mungkin teman-teman kepo gitu ya atau penasaran bagaimana automationnya. Nah, nanti akan kita bahas. Oke, terakhir, sekarang kita akan coba cek Google Drive. Nah, di Google Drive ini sebenarnya kita juga sekarang udah enak banget ya ada fitur namanya Ask Gemini gitu. Nanti anggaplah teman-teman udah banyak sekali file-file dan juga foldernya di sini. Terus nanti kita bisa semacam membuat ini ya agent gitu dengan Gemini ini. Misal kita mau minta tolong dijadikan apa, nah itu kita bisa lakukan di sini. Nah ini sebagai contoh. Tapi ini syaratnya harus ada banyak file-file di sini dulu dan nanti semacam ada perizinannya dulu gitu ya dari admin di perusahaan atau kampus kita. Kemudian anggaplah Google Drive ini adalah arsip digital kita, teman-teman. Semisal di sini kita bisa membuat berbagai file ya. Nah, ini tadi Google Dokumen, Google Sheet, Google Slide, Google Video, Google Form, atau lainnya gitu. Nah, ini bisa dikonekkan juga dengan berbagai aplikasi di luar Google. Terus kita bisa mengupload dokumen, mengupload folder, bahkan membuat folder juga. Nah, ini contoh satu, kita akan coba-coba aja ya. Contoh dua. Nah, terus kalau teman-teman udah dapet mata kuliah atau mata pelajaran kearsipan, harusnya ada beberapa sistem kearsipan ya. Ada sistem nomor, sistem wilayah, dan lain seterusnya. Terus kalau di arsip digital, berarti sebenarnya untuk identifiernya itu selain dengan kode-kode, kita juga bisa dengan coloring gitu. Nah, bagaimana cara merubah coloringnya? Kita bisa klik di folder ini, teman-teman. Terus klik yang titik tiga ini ya. Oke, kemudian di sini ada organize. Nah, di organize ini kita bisa sesuaikan warnanya. Misal ini maunya kuning gitu. Jadi anggaplah kalau kuning itu misal divisi marketing gitu. Terus kalau warna merah, anggaplah ini divisi keuangan gitu. Nah, jadi secara coloring ini juga akan ngebantu sih nanti di kearsipan digital. Kemudian hal yang paling penting ini terkait dengan share. Kita juga bisa sesuaikan ya sebenarnya yang bisa mengakses foldernya itu siapa gitu. Nah, nanti bisa kita sesuaikan teman-teman. Terus ini view-nya itu view doang atau mungkin nanti mau ditingkatkan sebagai editor dan lain seterusnya, kita bisa sesuaikan di sini gitu ya. Mungkin itu sederhananya untuk Google Drive ini teman-teman. Dan kalau bisa dicek di sebelah kiri ya, itu banyak sekali sih nanti hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Kalau Home ini semacam dashboard, tapi mungkin nanti teman-teman bisa coba klik aja sendiri nanti tampilannya seperti apa. Terus untuk activity ini, semisal nanti ada teman-teman yang dapat komentar, terus ada yang orang-orang minta akses file kita, nah biasanya akan masuk ke sini. Terus di sini ada workspace juga ya. Jadi workspace ini tuh ketika kita mau berkolaborasi nih dengan teman-teman kita, nanti kita bisa buat workspace gitu. Terus kita bisa invite teman-teman kita supaya setiap apapun yang kita simpan di workspace ini, teman-teman kita atau orang-orang yang kita invite itu bisa langsung tahu gitu. Nah, bayangkan ya kalau udah di perusahaan beneran, maka fitur ini tuh akan sangat ngebantu teman-teman. Terus kalau yang My Drive ini berarti ya isinya semua folder-folder kita. Terus yang Share with Me ini biasanya berisikan file-file atau folder yang dibagikan ke kita. Jadi dibuat oleh orang lain. Kemudian ini beberapa file yang akhir-akhir ini kita buka. Dan kalau start ini tuh beberapa file atau folder yang kita bintangi supaya bisa kita akses cepat gitu ya. Terus ini ada spam, mungkin file-file yang udah nggak relevan. Sementara trash ini yang udah nggak kita gunakan gitu. Oke, sekian teman-teman untuk pembahasan 5 tools di Google Workspace ini ya. Untuk slide-slide ini tuh selanjutnya sebenarnya lebih ke membahas tadi yang udah saya
coba sampaikan gitu ya teman-teman. Terus mungkin di sini ada yang mau coba praktek gitu, silakan tadi bisa mempraktekkan, atau kalau mau coba ikuti tantangan yang ada di video ini, teman-teman juga bisa lakukan ya. Nanti bisa coba share di kolom komentar. Baik, thank you so much. Kita selesai di episode kedua part 1. Next, kita akan belajar terkait dengan episode 2 part 2. Nah, ini terkait dengan communication and coordination di Google Workspace gitu. Thank you so much, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.